Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Sesungguhnya Elisabet, saudaramu itu juga sedang mengandung, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, apa arti kesungguhan bagi perjuangan hidup? Inilah yang coba kita maknai dari bacaan suci yang telah kita dengar. Kesungguhan berarti serius melakukan sesuatu. Dan ketika kita berbicara tentang Natal, pada tempat pertama ini adalah inisiatif Allah. Maka Allah yang sungguh-sungguh menyiapkan Natal ini untuk kita. Dan ini adalah anugerah yang sungguh-sungguh hebat dari Tuhan, yang oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua dilukiskan sebagai sebuah rahasia terbesar yang tersembunyi, bahwa Allah melahirkan seorang anak, sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena Allah tidak bersuami istri. Maka dengan memilih Maria, Allah mau menunjukkan bahwa kesungguhan Allah untuk menyelamatkan dunia itu perlu campur tangan manusia, yang dibahasakan dengan partisipasi atau keterlibatan manusia. Maka keselamatan Allah hanya bisa terjadi kalau terjadi kerjasama antara Tuhan dan manusia.
bukan Tuhan saja, bukan manusia saja. Maka ia meminta kesediaan Maria untuk mengandung karena ia mau memakai manusia untuk keselamatan itu tampak kepada dunia. Kemudian Yesus dikandung oleh Roh Kudus, bukan hasil persetubuhan seorang pria dan seorang wanita. Hal yang membuat Maria sempat ragu dan takut. Bagaimana hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Ketika malaikat Gabriel menawarkan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Maria bingung karena dia belum punya suami tapi harus melahirkan anak. Mau dibuat dari apa anak itu? Tetapi karena Allah yang berpikir sungguh-sungguh, maka Allah punya pemikiran bahwa pembuahan untuk melahirkan Yesus tidak harus dengan persetubuhan manusiawi, karena Roh Kudus yang akan menaungi dan mengandungnya. Sehingga terjadilah pembuahan di dalam rahim Maria. Roh Kudus membuahi Maria sehingga mengandung dan melahirkan Yesus. Maka dalam ajaran dogmatik, itu ajaran resmi Gereja Katolik, Yesus itu seorang pribadi yang 100% manusia, 100% Allah. 100% manusia karena ia mengandung dan terlahir dari seorang anak manusia, yaitu Maria. 100% Allah karena ia bukan hasil persetubuhan manusia, tapi karena anugerah Roh Kudus. Tuhan sungguh-sungguh mau menyelamatkan dunia. Dan itulah kenapa Tuhan yang lebih berinisiatif dan kreatif menyiapkan perayaan Natal. Kemarin saya mengatakan kepada mereka yang ikut misa sore, dari bacaan-bacaan suci yang kita dengar, jelas bahwa Tuhan yang menyiapkan Natal untuk kita. Mulai dari minggu Advent pertama, Tuhan meminta kita berjaga-jaga. Maka dalam Advent pertama kita diminta untuk jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan, jaga bicara, jaga sikap. Kemudian Tuhan tidak puas dengan seruan berjaga-jaga itu. Tuhan bilang, tata lagi hatimu, luruskan hati yang bengkok dan yang berlekak-leku. Basahi hati yang kering seperti padang pasir dan padang belantara. Maksudnya, Tuhan mau anak itu lahir di hati. Maka sering saya mengatakan, kandang yang tepat untuk kelahiran Yesus adalah hati. Maka menyiapkan hati adalah hal pokok dan utama dari seluruh persiapan perayaan Natal, supaya Tuhan lahir di hati kita. Kesungguhan Allah butuh keterlibatan manusia, dan memang kita telah menjawab itu dengan perayaan Natal. Kita buktikan dengan keterlibatan kita. Kita sudah bekerja, sudah menyiapkan banyak. Nah, dekornya sudah makin bagus, kandang bagus, pohon Natal bagus, di luar juga bagus. Saya rasa itu semua layak untuk kita banggakan sebagai hasil perjuangan. Tapi jangan lupa bertanya, ketika saya sudah menyiapkan semua apa yang tampak di mata, apakah saya sudah menyiapkan hati? Karena kandang Natal akan rusak. Setelah masa Natal akan dibongkar. Pohon-pohon ini juga akan lekang oleh waktu dan selesai masa Natal akan dibongkar. Tapi Natal sesungguhnya adalah kandang hati dan jadikan pribadi sebagai pohon Natal yang hidup tanpa ada batas waktu. Maka kembali ke hati. Sungguhkah hati kita sudah siap untuk menyambut kelahiran Yesus? Itu pertanyaan penting dan utama. Seperti yang saya katakan di bagian pengantar, better late than never. Tidak ada kata telat daripada tidak sama sekali. Kita masih punya beberapa jam untuk kembali melihat ke hati. Sudahkah hati saya sungguh-sungguh terarah untuk perayaan Natal? Kalau saya lihat persiapan yang tampak di mata, kita sudah siap, sudah sungguh-sungguh siap. View-nya sudah bagus, wajah-wajah juga sudah ada yang berubah, ada yang dahulu rambutnya panjang, sekarang sudah pendek, ada yang mukanya dulu agak lain, sekarang sudah bagus, ada yang dulu rambutnya agak seperti mie, sekarang sudah agak lurus. Itu semua persiapan yang sungguh-sungguh. Bagus, tapi jangan cuma luruskan rambut dan jangan cuma indahkan pemandangan yang ada di mata, tapi luruskan hati, mantapkan dan indahkan hati, supaya hati kita menjadi palungan terbaru untuk Yesus terlahir kembali. Semoga Tuhan memberkati.